Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Hoirunisa dari D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mencari kode diagnosis penyakit dan kode tindakan dari buku ICD-10 dan ICD-9-CM. Video ini saya buat sebagai salah satu pencapaian kompetensi praktik klinik 1 yang dilakukan secara daring. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara mencari kode, ada beberapa hal yang harus saya persiapkan. Yang pertama yaitu kasus abstraksi, yang kedua yaitu buku penunjang. Apa aja sih buku penunjangnya? Yang pertama yaitu buku ICD volume 1. Saya akan tunjukkan. Seperti ini, ya. Yang kedua yaitu buku ICD volume ketiga. Selanjutnya yaitu buku ICD-9-CM. Seperti ini. Kemudian buku kamus kedokteran Dorlan. Seperti ini. Akan saya tunjukkan kasus abstraksinya. Kasus abstraksi kode 2.8. Spesialis dokter penyakit dalam. Konsultan Dr. Sylvia Olistiani. Ringkasan kasus. Riwayat penyakit. Diketahui laki-laki 48 tahun bernama Pasaman bekerja sebagai wartawan. Dia menderita hipertensi. Dia memeriksa kondisinya di rumah sakit. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit, tetapi akhir-akhir ini mengalami nyeri sendi, nyeri otot, sakit kepala, pusing, dan pingsan. Hasil pemeriksaan. Badan terasa lemas, tekanan darah 150/100, catatan masuk, diduga aortitis, hipertensi. Setelah pemeriksaan, terapi pemberian obat, kortikosteroid, dan penekan kekebalan. Diagnosis akhir, hipertensi, aortitis, stroke, dan gagal ginjal. Dari kasus abstraksi tersebut, didapat bahwa diagnosis awal pasien yaitu nyeri otot, nyeri sendi, sakit kepala, pusing, serta pingsan. Sedangkan diagnosis utamanya yaitu aortitis. Diagnosis komplikasinya yaitu hipertensi, stroke, dan gagal ginjal. Kemudian, tindakan yang diberikan kepada pasien yaitu terapi pemberian obat kortikosteroid dan penekan kekebalan tubuh. Kode yang akan kita cari yaitu diagnosis utama dan tindakan utama. Nah, diagnosis utamanya tadi itu aortitis. Terminologi aortitis yaitu dari aort dan itis. Aort itu sebagai wood root yang artinya aorta, sedangkan itis sebagai suffix yang artinya peradangan. Dalam Kamus Saku Kedokteran Dorlan, aortitis yaitu peradangan aorta. Sedangkan aorta sendiri yaitu arteri yang besar yang berasal dari ventrikel kiri. Analogi fisiologi penyakit ini yaitu pada aorta. Ritem yang akan kita gunakan untuk mencari pada ICD yaitu aortitis. Mari akan saya tunjukkan bagaimana cara mencarinya. Tadi sudah sebutkan bahwa ritem yang akan kita cari itu yaitu aortitis. Nah, langkah pertama kita mencari di ICD-10 volume ketiga. Kita cari aortitis. Aortitis non-syphilitic calcific. Kodenya yaitu I77.6. Dikarenakan tidak ada penjelasan lebih lanjut, jadi kita gunakan kode yang I77.6. Selanjutnya langkah kedua yaitu kita mencari kode I77.6 di ICD-10 volume 1. Nah, pada halaman 446, I77.6 arteritis unspecified, aortitis not other specified, endarteritis not other specified. Jadi tanda baca pada kode I77.6 yaitu adalah NOS dan exclude. Nah,
Jadi, diagnosis aortitis akurat terbaca pada ICD-10 dengan kode I77.6. Yang selanjutnya yaitu mencari kode tindakan, terapi pemberian obat kortikosteroid dan penekan kekebalan tubuh. Obat kortikosteroid yaitu obat yang mengandung hormon steroid yang berguna untuk hormon steroid dalam tubuh dan meredakan peradangan. Terminologi medis yang digunakan yaitu drug sebagai keterangan artinya adalah obat. Item yang akan kita cari yaitu rehabilitasi. Kode tindakan yang kita cari yaitu dicari pada buku ICD-9CM. Tadi itemnya sudah dikatakan yaitu rehabilitasi. Kita cari pada bagian volume yang ketiga. Nah, pada halaman 415 rehabilitation programs. Dikarenakan ini obat, jadi kita menggunakan minus yang pertama yaitu drug 94.64. Selanjutnya kita gunakan kita cari kode 94.64 pada volume ke-1. Nah, pada halaman 257 kode 94.64 drug rehabilitation. Pada kode ini tidak ada tanda baca. Jadi, kode tindakan pemberian obat kortikosteroid dan penekan kekebalan tubuh akurat terbaca pada ICD-9CM dengan kode 94.64. Untuk mencari kode diagnosis yang lain seperti diagnosis awal, diagnosis komplikasi, caranya itu sama seperti kita mencari kode untuk diagnosis utama. Jadi, yang pertama kita itu mengartikan penyakitnya itu apa. Kemudian, terminologisnya seperti apa, analogi fisiologinya seperti apa, kemudian litemnya apa. Setelah itu, kita mencari pada ICD-10 volume ketiga. Setelah itu, kita cari pada ICD-10 volume 1, kita lihat tanda bacanya ada apa saja. Kemudian, kita simpulkan diagnosis itu, kodenya apa pada ICD-10. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.